kelasnya. Sebelumnya terima kasih Bu Ria sudah menyempatkan waktunya untuk melaksanakan dan membantu saya dalam menyelesaikan tugas 2.3, terutama terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah. Nah, di sini Bu Ria di LMS disajikan 4 studi kasus. Studi kasus 1, 2, 3, dan 4. Nah, di antara kasus ini seperti yang sudah didiskusikan tadi bahwa Bu Ria memilih kasus keempat. Oh iya, memilih kasus keempat. Baik Bu, saya sampaikan dulu kasus keempat ini. Ada seorang guru, Pak Budiman, guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Suatu hari saat Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A, tiba-tiba datang orang tua salah satu murid di kelas 8A, Abdul namanya. Di depan pintu kelas 8, Pak Anwar, ayah Abdul mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Sontak Pak Budiman merasa kaget dan takut. Kemudian demikian juga dengan murid-murid yang lain. Kemudian Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, apakah yang akan Ibu lakukan bila Ibu berada di posisi Pak Budiman? Jika saya dalam posisi Pak Budiman, saya akan memanggil wali murid dari Abdul, ayah Abdul tadi, untuk berkomunikasi dengan baik. Kemudian memberi pengarahan terhadap beliau bahwasanya si Abdul tadi sedang melaksanakan tugas Baik, dari cerita Bu Ria tadi akan memanggil ayah Abdul dan mengkomunikasikan dengan ayah Abdul. Iya. Kira-kira apa hal yang akan Ibu sampaikan kepada ayah Abdul? Saya akan menyampaikan bahwasanya Abdul ini kan sedang dalam belajar dalam jam pelajaran. Nah, jika ayahnya itu ingin menyusul Abdul untuk mengajak dia memancing, akan saya perbolehkan jika jam pelajaran atau jam sekolah ini sudah berakhir. Oh gitu. Kemudian keputusan seperti apa yang akan diambil untuk menangani kasus seperti itu? Di atas sudah terjawab ya Bu ya. Berarti keputusannya Ibu diskusikan dulu, tidak mengizinkan Abdul pulang terlebih dahulu, meminta ayah Abdul untuk mengerti bahwa kondisi memberi pengertian bahwa kondisi anaknya itu kan sedang belajar jam pelajaran. Oke. Nah, baik Bu, jadi di pertanyaan kedua ini saya akan mencoba memberikan tanggapan atau pendapat saya atas keputusan yang dibuat oleh rekan kerja saya. Menurut saya keputusan yang Ibu ambil tadi adalah keputusan yang tepat, karena keputusan yang ambil di sekolah pada dasarnya memang keputusan yang berpihak pada murid. Jadi ketika siswa sedang belajar, memang hak dari siswa tersebut untuk menyelesaikan dulu kegiatan pembelajarannya. Sehingga orang tua memang betul seperti yang Ibu sampaikan, harus bersabar dulu menunggu sampai waktu belajarnya sudah selesai. Seperti itu. Nah, kemudian menurut saya dari pendapat dan pengambilan keputusan yang Ibu ambil, landasan berpikir yang diambil dalam mengambil keputusan itu adalah landasan berpikir benar versus salah. Benarnya itu si Abdul ini benar, dia harus menyelesaikan pembelajarannya dulu. Kemudian salahnya itu ayahnya masih menuntut bantuan anaknya, padahal ayahnya sudah tahu bahwa anaknya itu punya hak untuk sekolah terlebih dahulu gitu. Jadi berbedakah pengambilan keputusan rekan Anda dengan Anda sendiri? Tidak, karena keputusan yang kita ambil sama, mengutamakan kepentingan murid anak. Oke. Mengapa Anda berpendapat seperti itu? Faktor-faktor apa yang menentukan pendapat Anda? Ya karena tadi ya Bu ya, karena banyak hal yang harus kita lihat dari kepentingan si murid itu terlebih dahulu.
Sementara apa Bu, membantu Membantu pekerjaan orang tua itu memang wajib, cuman kan kita mendahulukan kepentingan murid tadi, karena kan jamnya masih sekolah, kemudian bapak itu juga datangnya ketika pas jam pelajaran. Jadi harusnya selesaikan satu-satu dulu. Oke, demikian Bu, akhirnya dapat saya ambil kesimpulan bahwa pengambilan keputusan yang kita ambil sama-sama sudah keputusan yang berpihak pada murid. Mudah-mudahan semua guru juga berpendapatnya sama, artinya ketika ada kasus seperti ini, cara yang kita ambil bisa seperti yang kita diskusikan. Baik Bu Ria, terima kasih Bu atas waktu dan bantuannya. Selanjutnya ini akan saya unggah pada LMS dan videonya akan saya unggah juga. Oke, terima kasih Bu Ria. Selamat siang. Ya.